Kenapa Nusa Kambangan itu disebut sebagai Alcatraznya Indonesia? Kenapa napi-napi kelas berat ditaruhnya di sana? Apakah karena Nusa Kambangan merupakan pulau paling aman? Nah, buat menjawab ini kita harus melihat dari dua faktor. Faktor geografis dan juga faktor sejarah. Pertama, kalau kita ngomongin faktor geografis, sebenarnya Pulau Nusa Kambangan ini sama Cilacap jaraknya itu nggak jauh-jauh amat. Di utara itu ada selat namanya Selat Segara Anakan. Buat berenang sebenarnya bisa, tapi isinya buaya semua. Nah, di selatannya Pulau Nusa Kambangan itu Samudra Hindia, ombaknya super amat ganas. Dan kalau kita ngomongin akses keluar masuknya di Pulau Nusa Kambangan itu dijaga dengan sangat ketat. Ya makanya ada orang dikit-dikit bilang Alcatraz Indonesia, ya tipis-tipis masih boleh lah meskipun nggak persis-persis amat gitu. Dan kalau ngomongin penjara di Nusa Kambangan sebenarnya nggak cuma ada satu doang, ada banyak. Penjaranya pun dipisah-pisah, ada yang buat kelas kakap, ada yang biasa aja. Banyak penjaranya kepencar-pencar. Dan Nusa Kambangan ini juga dikelilingin sama cagar alam. Cagar alamnya itu di dalam hutan banyak macan tutulnya. Jadi kalau mau kabur nih, mau ke hutan dimakan macan, mau ke laut dimakan buaya, mau ke selatan Samudra Hindia mati kena ombak. Makanya emang susah banget buat kabur dari sini. Bahkan sampai sekarang nih ya, dalam sejarahnya baru ada satu orang yang berhasil kabur. Selebihnya nggak ada yang bisa. Dulu pernah tuh ada namanya Johnny Indo. Dia kabur dari penjara, cuman kaburnya nggak sampai keluar pulau. Cuman kabur ke kampung nelayan doang. Akhirnya ketangkep lagi. Nah, kalau yang bisa sampai kabur keluar pulau di zaman modern ini baru satu orang yang bisa berhasil, namanya Hasan Zadeh. Dia merupakan napi narkoba asal Iran. Dia itu kaburnya udah ke main film Mission Impossible. Dia ngambil seragam penjaga, dia ngambil motor penjaga sampai dia bisa kabur ke Cilacap. Dan sampai sekarang bebas melalang buana, nggak pernah ada yang tahu dia di mana. Nah, sekarang kita bahas faktor sejarahnya. Nusa Kambangan jadi penjara bukan baru zaman Indonesia, tapi sejak zaman Hindia Belanda. Zaman dulu tuh Belanda cukup serius buat menggarap Cilacap. Kenapa? Karena Cilacap ini merupakan satu-satunya kota yang bisa dibikin pelabuhan di selatan Jawa. Cilacap itu bisa dibikin pelabuhan karena ada Pulau Nusa Kambangan yang mecah ombak dari Samudra Hindia. Belanda juga sampai bikin benteng pertahanan tuh di Pulau Nusa Kambangan buat jadi pos di selatan lah. Nah, Belanda ini kan kalau kerja pengennya efisien. Mereka bangun benteng, bangun apa, bikin Cilacap segala macam. Mereka banyak pakai tenaga kerja paksa. Dan tenaga kerja paksa yang dipakai itu spesifiknya kebanyakan tahanan-tahanan dari macam-macam daerah. Dan kebanyakan emang kerja paksa para tahanan ini dipusatkannya di Pulau Nusa Kambangan. Di awal abad 20 mulai itu dibangun penjara-penjara di sekitaran pulau. Dan akhirnya dijadikan tempat buat nahan para tahanan politik, tapol-tapol. Itu napi-napi selain ditahan juga disuruh ngolah perkebunan karet. Ya lumayan lah nambahin cuannya Belanda. Nah, fast forward ke era Indonesia udah merdeka, di era Orde Baru, Nusa Kambangan ya akhirnya dipusatkan menjadi tempat tapol yang kelas-kelas berat. Apalagi dulu kan zaman kelarnya kejadian G30 SPKI, banyak orang yang ditahan dan dibuangnya itu benar-benar dipusatin di pulau terpencil tapi masih sekitaran Jawa, ya di Nusa Kambangan. Kalau tapol G30 SPKI itu kepecah dua, majority ditaruh di Nusa Kambangan, sisanya itu ditaruhnya di Pulau Buru Maluku. Kalau zaman sekarang sih tahanan di sana lebih kebanyakannya kayak pengedar narkoba, tahanan teroris, ya kayak Amrozi, Imam Samudra, Freddy Budiman, itu semua ditaruhnya di Nusa Kambangan, kelas-kelas berat gitu.